itu juga sudah melakukan melakukan survei termasuk dengan intoleransi itu ada yang namanya bullying, diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, ketemu lagi sama aku Zakia sebagai podcaster di podcast Open the School SMK 1 Bengkulu TV. Tempat di mana kita dapat ilmu pengetahuan dari orang yang berwawasan. Kali ini kita kedatangan anggota tim Kondensus dan Pencegahan Satgas Wil Bengkulu, Densus 88 AT Polri. Nah, kita sambut aja nih, Bribtu Dadan. Selamat datang Bribtu. Ya, selamat datang. Ya. Terima kasih. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Saskia apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah mau menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita nih sebagai salah satu program dari SMK Negeri 1 Bengkulu TV. Ya. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya tugas Bribtu di tim kondensusnya apa sih? Ya, kami dari tim Idensos namanya, tim Idensos dan Pencegahan Satgas Wil Bengkulu Densus 88 anti teror Polri, yang mana tugas dan fungsinya khusus melakukan deradikalisasi terhadap mantan-mantan napi terorisme dan keluarganya, terus melakukan pencegahan terhadap semua kalangan, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pelajar, mahasiswa, terus para santri dan semuanya kami lakukan. Kami juga melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk sama-sama melakukan pencegahan. Oke, berarti tentang terorisme. Ya. Kayak sekarang tuh kan banyak di status quo sekarang banyak agensi yang nggak terbuka tentang paham-paham yang buruk tersebut, seperti radikalisme, terorisme, terus intoleransi, terus ekstremisme, mungkin itu ya ditangani oleh tim Indensus ini ya? Iya, betul sekali. Kami karena ke depan kami dari Densus 88 akan lebih mengutamakan dan mengedepankan pencegahan, karena sama-sama kita ketahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, karena tidak semua obat itu kan menyehatkan, menyembuhkan. Bahkan ada yang obat itu yang malah tambah ada efek sampingnya. Ya, ada efek sampingnya seperti itu. Berarti kalau boleh tahu nih, kan kita bisa sharing tentang ilmu pengetahuan tentang paham-paham yang buruk itu supaya kita nggak terpapar. Kira-kira apa sih dari paham-paham yang buruk itu? Maksudnya apa? Gitu, bentuknya gimana gitu? Pahamnya itu ada 3 tahapan sebenarnya. Ada 3 tahapan. Dari bawahnya itu ada namanya intoleransi. Intoleransi itu yang terpapar dari segi sikap dan pemikiran. Ketika kita sudah mulai berpikir dan bersikap, agama lain itu berbeda dengan agama kami, jadi kita mengkotak-kotak diri, jadi kita menjauhi, membatasi dari orang lain yang kita anggap berbeda agama dengan kita. Itu sudah mulai masuk intoleransi. Terus ada lagi naik lagi tingkatannya, itu namanya radikalisme. Radikalisme itu adalah ketika kita sudah terpapar dari segi sikap dan perilaku. Jadi kalau dia sudah mulai mengkafir-kafirkan orang, sudah bilang, oh kamu kafir, kamu ini, terus kalau di sekolahan misalnya sudah mulai menyakiti hati orang lain, perasaan orang lain, yang dalam konteks radikalisme itu yang menyakiti dalam segi agama dan lain sebagainya, itu udah radikalisme. Terus dia naik tingkatan yang paling tinggi, itu namanya terorisme. Sudah aksi dari semuanya, aksi teror dari hasil buah dari intoleransi dan radikalisme. Tapi ya namanya tahapan dasar intoleransi tadi, intoleransi itu belum tentu dia akan naik ke radikalisme, karena masih bisa dilakukan pencegahan, diobati atau didekatin lah. Kalau radikalisme juga masih bisa kita lakukan pencegahan, tapi kalau sudah radikalisme sangat mungkin, besar kemungkinannya bisa naik ke tahap terorisme. Begitu. Oke, berarti jadi dari ketiga itu tuh saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Dari intoleransi itu mulai menyerang sikap kita. Betul. Terus naik ke radikalisme, baru karena kita udah merasa kayak kita itu berbeda dengan lain, kita langsung ke terorisme yang malah mampu menyerang orang yang berbeda dengan kita. Terus kira-kira yang memicu hal tersebut itu apa pertamanya dari sebelum kita terkena sikap intoleransi itu? Ini sangat sulit sebenarnya. Jadi yang namanya paham intoleransi, radikalisme itu kan pemahaman. Kita pemahaman ini kan sangat sulit ditebak.
hatinya orang, siapa sih yang bisa menebak? Namun ada yang bilang salah satu faktornya adalah bisa jadi dari faktor dia depresi atau faktor ekonomi dan lain sebagainya, atau faktor dia dijauhi atau diasingkan dari orang lain, itu bisa saja, tapi semuanya itu bisa ditepis. Pada intinya yang namanya pemahaman itu kan nggak bisa ditebak. Iya. Ya. Tapi berarti masih bisa dicegah lah ya kalau masih itu bisa. masalah intoleransi tersebut. Terus kira-kira indikasi atau ciri-ciri dari orang yang terkena paham buruk itu gimana? Ya, selama ini kan masyarakat secara luas selalu beranggapan bahwa terorisme itu selalu berciri-ciri identik dengan yang namanya celana cingkrang, terus berjenggot, jidatnya hitam, terus pakai jubah dan lain sebagainya. Tapi itu semua dapat ditepis pada kejadian teror tahun 2016, kalau adik-adik masih ingat, itu bom Tamrin yang dulunya ada sekitar 4 atau 5 orang melakukan serangan. Ada yang meledakkan diri di Starbucks, ada yang meledakkan diri di Pospol, ada yang jadi snipernya di atas, ada yang melakukan serangan di daerah sekitarnya. Itu mereka menepis anggapan selama ini orang selalu menganggap celana cingkrang dan sebagainya. Ternyata pelaku teror tahun 2016 itu orang yang masih relatif muda, dia menggunakan pakaian kaos biasa, celana jeans biasa, pakai topi dan sepatu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa teror itu selalu dikaitkan dengan ciri-ciri seperti itu. Iya, padahal ya itu dia, makanya sekarang tuh banyak yang mengarah pada agama Islam kayak gitu. Yang terorisme itu agama Islam tuh teroris, padahal nggak cuma merujuk pada satu agama, nggak merujuk pada satu pemahaman itu aja kan. Jadi selama ini selalu dipertanyakan di lingkungan masyarakat, kenapa terorisme ini selalu dikaitkan dengan agama Islam? Padahal tidak demikian. Kenapa selalu dikaitkan agama Islam? Karena memang negara kita, Indonesia ini mayoritas umat Muslim. Tapi pada kenyataannya berdasarkan hasil secara global, yang pelaku teror terbesar itu bahkan bukan dari agama Islam, bahkan dari non-Muslim gitu. Terus dan itu juga dapat ditepis di kejadian teror tahun 2015. Kalau masih ingat adik-adik, kejadian teror di bom Mall Alam Sutera yang namanya Leopard itu meledakkan diri di Mall Alam Sutera dengan motif ingin memeras uang dengan Bitcoin waktu itu, dan agamanya non-Muslim ya, dari Nasrani gitu. Ya, jadi nggak mengarah pada agama satu agamanya aja, nggak mengarah pada agama Islam saja. Ya, contohnya di India misalnya, umat Hindu yang terbesar ya, yang melakukan teror umat Hindu gitu. Ya, terus sikap kita nih terhadap orang-orang yang terindikasi memiliki sikap intoleransi atau radikalisme atau bahkan terorisme, itu gimana sikap kita? Sikapnya adalah yang pertama jangan dijauhi ya, jangan dijauhi, tetap didekati, bahkan bila perlu harus diberikan pandangan-pandangan atau berikan contoh, dan jangan sampai didiskriminasi lah, karena mereka ini orang-orang yang butuh pendampingan, butuh pengawasan, butuh pendekatan dari kita semua. Jadi terkait dengan itu, untuk menguatkan ya, kami sampaikan untuk menguatkan agar paham intoleransi, radikalisme dan terorisme ini bisa dihindari oleh kaum muda, para pelajar dan sebagainya. Kita harus menguatkan namanya tiga pilar trilogi pendidikan, yaitu antara rumah, sekolah dan lingkungan. Ketiga-tiga ini harus kuat, antara orang tua, antara guru, anaknya dan lingkungannya harus saling mengawasi, komunikasi yang baik dan harmonisasi, sehingga paham-paham itu akan sulit masuk di lingkungannya begitu. Oke. Aku ada baca nih dari survei BNPT pada tahun 2020 yang terhadap 13.700 responden di 32 provinsi itu, katanya 85% dari seluruh orang yang terpapar radikalisme itu adalah perempuan. Itu berarti mayoritas perempuan, itu kenapa sih? Ya, tren terbaru kita saat ini, pelaku teror ini mereka merekrut anak-anak dan perempuan. Kenapa dengan anak-anak dan perempuan? Anak-anak ini dalam fase dan tahap mereka sedang mencari jati diri dan identitas diri,
Sedangkan perempuan itu sangat strong, sangat kuat sebenarnya, tapi sangat mudah untuk dirayu seperti itu. Jadi kalau masih ingat kejadian teror 2021 di gereja katedral di Makassar, pada saat itu pelakunya itu perempuan dan anak-anak, karena memang perempuan dan anak-anak ini sekarang menjadi tren dan modus terbaru di pelaku teror. Oke, berarti kalau dari kita balik lagi ke sisi tim Indensos tadi, cara mengatasi paham-paham yang seperti itu tuh gimana? Atau mencegahnya gitu? Kami dari Indensos dan pencegahan, yang pertama Indensos kami melakukan deradikalisasi, pendekatan terhadap mantan-mantan napi terorisme. Di Bengkulu ini ada sekitar 10 orang mantan napi terorisme. 8 masih ada di Bengkulu, 2 sekarang sudah pindah keluar provinsi Bengkulu, dan 4 orang yang masih dalam proses penahanan. Jadi semuanya 14 orang. Ke 14 ini kita sudah lakukan pembinaan dan pendekatan. Kita sudah lakukan pendampingan, sehingga kalau mereka butuh sesuatu, butuh pendampingan dan lain sebagainya, kita selalu ada. Terus terkait dengan pencegahan, kami melakukan sosialisasi strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di semua kalangan. Di kalangan pelajar, mahasiswa, santri, pesantren, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semuanya kami lakukan sosialisasi terkait dengan itu. Bahkan kami juga menggandeng para Forkopimda, stakeholder terkait, agar kita sama-sama melakukan pencegahan. Dan suatu keberhasilan kita dalam melakukan pencegahan ini, adik-adik, pada tahun 2023, alhamdulillah kita diakui oleh dunia, dan suatu hal yang dapat kita banggakan bahwa Indonesia zero attack, tanpa ada kejadian teror, nggak ada kejadian teror di mana pada tahun 2023. Dengan harapan ke depan tetap sama, kita tetap sama dapat melakukan pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Berkat kerjasama semuanya, sehingga tahun 2023 dapat Indonesia zero attack. Karena kan Indonesia merupakan negara yang beragam-ragam, jadi kayak suatu kebanggaan untuk bisa mengatasi keberagaman itu tanpa memunculkan suatu paham yang buruk nantinya, dan juga memberikan kesan yang buruk bagi Indonesia itu sendiri. Terus kalau dari dampak sosiologis bagi orang yang korban ataupun orang yang terkena paham tersebut, itu tuh apa ya? Kayak dampak negatifnya yang jelas dari pihak keluarga pasti tidak menerima ya. Yang pertama dari pihak keluarga tidak menerima. Itulah bentuk kehadiran kami, namanya Indensos. Bentuk kehadiran kami adalah memastikan pada saat misalnya suaminya dalam masa proses penahanan, memastikan ibu dan anak-anaknya tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan ketika mereka keluar, ketika mereka berada di dalam, kami juga tetap lakukan penggalangan dengan kami berikan fasilitas video call, kami fasilitasi mereka bertemu antara keluarga dan yang bersangkutan. Pada saat dia keluar, kami juga lakukan pendekatan sehingga nantinya bisa diterima di lingkungan masyarakat. Sehingga faktor sosiologisnya ya memang pasti banyak masyarakat yang nggak menerima, banyak masyarakat yang merasa wah dia itu teroris, dia itu mantan-mantan teroris dan lain sebagainya. Tapi harapan kami agar ke depan masyarakat bisa menerima, karena ketika mereka sudah mengalami proses penahanan, ya mereka sudah menjadi masyarakat biasa, mereka sudah kembali ke lingkungan masyarakat seperti itu. Iya, sehingga pada akhirnya mereka nggak merasa terasingkan dari lingkungan mereka sendiri. Ya, karena kan merasa terasingkan juga tadi merupakan faktor pemicu adanya intoleransi. Betul. Jadi ya kita harus memberikan paham-paham juga kepada masyarakat sekitar untuk saling menghargai, karena adanya penghargaan, saling menghargai itu nantinya juga yang bisa membentuk kita menjadi masyarakat yang utuh ya. Betul. Terus kalau dari sisi pelajar, kayak sekarang tuh banyak kan di pelajar itu kasus bullying. Kalau kasus bullying itu termasuk sikap terorisme atau enggak? Kasus bullying ini kan fenomena yang memang selalu ada di kalangan pelajar. Jadi kami di pencegahan itu juga sudah melakukan survei, termasuk dengan intoleransi itu ada yang namanya bullying, diskriminasi, terus ada yang namanya penindasan dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya menjadi embrio dari intoleransi, embrionya. Namun ya namanya pelajar, terus
memang itu sudah sepertinya fenomena yang selalu ada, sehingga dia masih dalam tahapan intoleransi yang pada intinya masih bisa dibina. Iya. Gitu. Ya. Jadi sikap kami sebagai pelajar itu untuk menghindari diri kami dari paham-paham yang buruk seperti itu gimana? Yang pertama adalah selalu ya di sekolahan aktif belajar. Terus yang kedua, karena sekarang hampir semua pelajar ini memegang handphone, gadget, harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Harus selalu dapat menyaring berita mana yang benar, mana yang hoax dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil temuan konten kami di media sosial, ada sekitar 46%. 46% itu yang bersifat radikalisme, bersifat dengan radikal, dan ada sekitar 34% itu yang bersifat intoleran. 1% bersifat teror, dan moderatnya hanya 19% saja, sehingga sangat berbahaya sekali sebenarnya di media sosial ini. Oleh sebab itu kami harap nanti kepada Dewan Guru, ada di sekolah, orang tua yang ada di rumahan, terus lingkungannya, agar bisa memperhatikan anak-anaknya, bisa memperhatikan para generasi muda ini, agar mereka bisa menyaring berita-berita yang ada. Terus kami juga sampaikan di Bengkulu ini kita ada namanya ex-napi yang kami sampaikan tadi, ex-napi. Dari 8 orang yang masih ada di Bengkulu, 2-nya itu merupakan masih muda, anak muda. Dua-duanya waktu itu merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu. Keduanya merasa mempunyai kemampuan, ingin mengikuti mungkin berjihad dan lain sebagainya, sehingga berkeinginan berangkat ke Suriah. Dan pada tahun 2017 kami cegah dengan yang bersangkutan pada saat itu berada di Turki, kami tangkap dan kami kembalikan ke Indonesia. Sudah mengalami proses penahanan dan sekarang sudah keluar, sudah bebas. Pada saat kami melakukan interogasi, kami lakukan penyidikan dan lain sebagainya, ternyata yang bersangkutan ini mempunyai kelompok, sehingga pada saat itu ada beberapa kelompok pengajian, ada beberapa kelompok yang dia ikuti, ya harus segera dilakukan penegakan hukum seperti itu. Oke, jadi itu dia soal SMK, kita harus rajin belajar, harus saling menghargai untuk menghindari paham-paham yang buruk tersebut. Terakhir nih berikut, pesan-pesan untuk penonton nih, untuk bisa menangani atau mencegah hal-hal tersebut. Pesan kami, karena generasi muda ini adalah generasi yang kami harapkan ke depannya selalu mampu menunjukkan eksistensinya, selalu mampu menunjukkan eksistensi dan bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih bagus, sesuai dengan ahli strategi perangnya Cina, kata si Sun Tzu. Jadi the art of war, jadi seni perperangan. Jadi katanya dalam seni perperangan itu, ini dalam proses belajar ya, dalam seni peperangan itu kalian katanya harus mengenal diri kalian dan orang lain. Ketika kalian mengenal diri kalian dan orang lain, kalian akan memenangkan peperangan itu. Tapi ketika kalian tidak mengenal orang lain dan mengenal diri kalian sendiri, ya bisa menang dan bisa tidak. Tapi ketika kalian tidak mengenali orang lain dan tidak mengenali diri sendiri, ya kalian akan dalam bahaya. Oleh sebab itu dalam proses belajar mengajar, ya adik-adik harus fokus, terus harus aktif dan lain sebagainya, sehingga nanti akan terjauhi dari paham-paham yang berbahaya. Oke, jadi dari video ini kita udah tahu maksud dari paham-paham radikalisme, terorisme, terus cara mencegahnya, indikasinya. Kita bisa mencegah hal itu loh, mulai dari sedini mungkin dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih Rizky waktunya untuk penjelasannya panjang lebar. Udah mau menyempatkan diri untuk menjelaskan ilmu baru nih untuk sahabat SMK. Kami sangat bangga dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa menyambut kami dengan baik, dan para dewan guru, para pelajar yang kami lihat sangat aktif
kami lihat sangat smart, dan kami harapkan nanti SMK 1 ini menjadi sekolah unggulan yang yang selalu menjadi dambaan seluruh generasi muda. Amin. Terima kasih untuk sobat SMK yang udah nonton. Makasih juga untuk Bluetooth Dadang yang udah hadir. Jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya dan juga like, comment, and subscribe. Kembali lagi besok di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.